Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu Ratu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sepertinya ada kegiatan coaching ya. Kira-kira ada permasalahan yang Ibu rasakan pada saat sekarang ini yang perlu kita bicarakan? Oh iya, sebelumnya saya senang sekali nih ketemu dengan Bapak Eko. Kali ini saya ingin sekali sharing dengan permasalahan saya sebenarnya. Alhamdulillah sekali nih saya bisa bertemu dengan Bapak. Begini Bapak, saya itu sebenarnya ada masalah dalam perkembangan seni, khususnya kegiatan bermain drum band pada anak TK di sekolah saya. Karena setiap hari Kamis itu kan kami mengadakan eskul, drum band khususnya. Nah, untuk yang memegang alat lain seperti drum, simbal, yang lainnya sih tidak ada mengalami masalah sebenarnya Pak saat latihan. Namun untuk yang memainkan alat musik belira, itu ada 3 anak yang memang terlihat sangat kesulitan sehingga berdampak sangat berarti pada saat dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga bagian masalah saya sebenarnya. Dan saya ingin sekali Bapak sebagai coach dapat membantu saya dalam berbagi sharing di sini, begitu. Bagaimana Bapak? Wah, menarik sekali, Ibu Ratu. Saya senang sekali kita bisa berdiskusi tentang perkembangan seni dalam menghafal not lagu pada anak-anak TK. Apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya tuh ingin mencari solusi buat membantu anak murid saya yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan menghafal not lagu. Saya ingin mereka bisa ikut dalam kegiatan drum band bersama tanpa ada rasa takut atau malu karena tidak bisa. Oh, itu tujuan yang bagus, Ibu Ratu. Kita akan cari solusinya bersama-sama ya. Mari kita mulai dengan menentukan tujuannya. Menurut Ibu Ratu, apa tujuan dari diskusi kita pada hari ini? Saya ingin sekali dapat menciptakan lingkungan di kelas yang bisa mendukung perkembangan seni, khususnya menghafal not lagu pada anak-anak dalam memainkan musik belira, supaya mereka bisa ikut serta dan lebih percaya diri dalam berbagai aktivitas kegiatan di kelas saya. Oke, Ibu. Mari kita gali lebih dalam lagi ya. Jika penilaian dari skala 1 sampai 10, sejauh mana Ibu merasa dalam pencapaian tujuan ini? Mungkin sekitar 5. Saya merasa perlu banyak belajar tentang cara mendukung perkembangan seni, khususnya menghafal not lagu dalam alat musik belira pada anak-anak. Baik, Ibu Ratu. Hal itu sangatlah wajar ya. Menurut Ibu Ratu, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran dan mencapai tujuan tersebut? Oh, seperti itu. Kekuatan terbesar saya sih karena adalah saya sebagai guru, tentunya saya kan punya pengaruh ya terhadap lingkungan pembelajaran di kelas saya. Saya juga bisa mencari contoh-contoh lain, contoh-contoh latihan atau kiat atau metode pembelajaran yang bisa kita terapkan. Begitu kira-kira, Bapak Eko. Bagus sekali, Ibu Ratu ya. Kira-kira menurut Ibu Ratu, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Ratu lihat dalam situasi ini? Menurut saya, membutuhkan tambahan waktu belajar menghafal lebih banyak. Tidak hanya seminggu, Pak Eko, dan tidak hanya di sekolah menurut saya. Jadi harus ada solusi untuk durasi waktu yang dibutuhkan. Begitu kira-kira menurut saya, Pak. Oke, ide yang bagus ya Bu ya. Jadi, menurut Ibu, bagaimana caranya supaya anak belajar menghafal not lagu dengan waktu yang lebih lama? Mungkin bisa dengan bantuan orang tua di rumah ya Pak. Jadi melibatkan orang tua di rumah
untuk ikut aktif mendampingi si anak supaya hafal dengan not lagu tersebut. Dan not lagu tersebut sudah saya tempelkan di alat musik beliranya sesuai dengan tangga nadanya. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sudah sesuai. Jika seperti itu, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini solusi terbaik bagi saya? Ya, itu menurut saya sangat bagus sekali idenya Ibu Ratu. Kemungkinan dengan kegiatan tersebut, anak dapat berkembang dengan maksimal. Kemudian, rencana apa yang Ibu Ratu bisa lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut? Ya, saya akan membuat rekaman musik dengan belira sesuai dengan notnya. Dan juga saya akan kirimkan teks not lagunya, lalu saya akan kirimkan ke orang tua, sehingga dapat melibatkan orang tua untuk membantu ikut mengajarkannya di rumah seperti itu kira-kira. Bagaimana, Pak? Oke, bagus sekali ide yang diberikan. Kemudian, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencana yang akan saya lakukan kira-kira itu 1 bulan, Pak. Rencana saya untuk mengatasi masalah ini tidak hanya waktu di sekolah saja bersama guru, namun juga dapat diatasi dengan belajar bersama dengan orang tua di rumah, sehingga mendapatkan durasi waktu belajarnya lebih lama. Baik. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu terapkan? Keberhasilan bisa dilihat dari sejauh mana anak-anak bisa mengikuti latihan, sehingga dapat menghafal not lagu dengan baik, dan tentunya hal ini akan terbangun karakter percaya diri yang akan membentuk secara sosial dan emosinya menjadi lebih baik. Tentu ya Bu ya, setiap rencana punya tantangan. Nah, bagaimana Ibu Ratu bisa mengatasi gangguan atau hambatan yang mungkin muncul pada kegiatan tersebut? Saya akan refleksi kegiatan yang sudah saya lakukan dengan mengevaluasi rencana tiap minggu dan mencari tahu apa yang kita perlu perbaiki. Begitu Pak Eko. Wah, bagus sekali itu rencana Ibu Ratu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, dan semoga dimudahkan dalam menjalankannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Ratu, apa komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana yang Ibu akan lakukan tersebut? Baik Pak Eko, komitmen saya adalah saya ingin meningkatkan semua perkembangan anak-anak saya. Jadi apabila ada anak yang perkembangannya mungkin terkendala atau kurang, saya akan berkomitmen untuk mencari solusi terhadap kendala tersebut sehingga dapat teratasi dengan baik. Seperti halnya dengan anak yang tidak hafal dengan not lagu dalam memainkan alat musik belira ini. Nah, sehingga saya mencari solusi yang terbaik dengan membuat rekaman terlebih dahulu, kemudian saya share ke orang tuanya, agar di rumah dapat latihan bersama, sehingga saat pembelajaran pada saat hari Kamis, anak tersebut dapat menyanyi dengan lancar, dapat mengikuti not lagunya dengan lancar. Nah, itulah bentuk tanggung jawab saya dan harapan saya, agar anak dapat berkegiatan dengan lancar seperti teman-teman yang lainnya, sehingga mereka sama-sama tumbuh berkembang. Baik, itu komitmen yang luar biasa Bu ya. Kemudian, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu Ratu menjaga komitmen tersebut? Kalau menurut saya sih mungkin ya, kolaborasi dengan sesama guru juga bisa membantu itu Pak. Oke, baik. Kemudian, bagaimana Ibu Ratu berencana untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan membuat rencana mingguan dan berdiskusi dengan sesama guru untuk saling mendukung. Tentunya saya butuh dukungan untuk teman-teman guru di sekolah. Bagus sekali rencana Ibu Ratu, dan saya yakin rencana yang Ibu lakukan insya Allah sukses dalam memberikan dukungan dalam perhatian dan perkembangan
seni menghafal not lagu dalam bermain drum band. Kemudian terus semangat, dan saya yakin Ibu bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan dan penilaian yang positif terhadap murid yang Ibu ajar. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Pak Eko. Saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Pak Eko, sehingga permasalahan saya dengan pembelajaran saya, kendala saya, sekarang saya dapat atasi dengan baik. Terima kasih, kita sama-sama sudah coaching dengan Bapak. Saya semangat sekali untuk menjalankan rencana ini, Pak. Ya, Alhamdulillah Ibu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu memberikan manfaat, memberikan dampak positif, dan selalu memberikan sebuah bentuk perkembangan dan kompetensi bagi kita semua. Mungkin. Amin, amin. Terima kasih Bapak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Semangat terus Ibu, saya yakin Ibu bisa tetap sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Ya, selamat malam hari ini, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita tuh mau mengadakan kegiatan coaching ya. Oh iya, kira-kira Bapak, apakah sudah tahu masalahnya? Apa yang mau kita bicarakan atau belum ya? Iya Bu, ini yang berhubungan dengan kegiatan dan proses pembelajaran di kelas. Saya melihat pada akhir-akhir ini murid yang saya ajar itu merasa kurang bersemangat, Ibu, merasa tidak bersemangat melakukan proses pembelajaran, khususnya materi pembelajaran saya, yaitu seni budaya. Saya nggak tahu nih, Bu, kenapa hal itu bisa terjadi. Wah, ini menarik sekali, Pak Eko. Saya senang sekali kita berdiskusi tentang permasalahan di kelas dalam hal pembelajaran yang tidak menarik. Begitu kira-kira ya, Pak? Nah, apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita ini? Nah, setelah dari permasalahan yang tadi saya sampaikan, Bu, mungkin tujuan saya nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana sih murid yang saya ajar sekarang itu bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih memaksimalkan potensi mereka dalam proses pembelajaran, khususnya materi seni budaya, Ibu. Oke, saya paham, Pak. Itu tujuan yang sangat bagus sekali. Nah, kita akan cari solusinya bersama ya. Yuk, mari kita mulai dengan menentukan tujuannya. Nah, menurut Pak Eko, apa tujuan dari diskusi kita kali ini? Kalau menurut saya, Ibu, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah membuat atau membuka wawasan saya sebagai guru maupun murid nanti akan melaksanakan proses pembelajaran yang memang membuat nyaman, aman, dan senang dalam kelas. Karena nanti kalau muridnya sudah senang, sudah nyaman, saya rasa mungkin apa yang dikeluhkan tadi bisa dapat teratasi, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu tujuannya, Pak Eko. Baik, Pak Eko, saya paham sekali. Jadi tujuannya adalah Bapak ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat mendukung dengan nyaman, aman, dan anak pun lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita gali lebih dalam lagi ya Pak Eko ya. Jika penilaian dari skala 1 hingga 10, sejauh mana Pak Eko merasa dalam pencapaian tujuan ini? Kira-kira berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin saya masih berada di level atau skala 6, Ibu. Karena mungkin saya masih perlu banyak sekali belajar. Belajar dalam mendukung proses membuat lingkungan belajar nyaman, proses perkembangan murid yang saya ajar, kemudian bagaimana memaksimalkan media pembelajaran sehingga media tersebut
dapat membuat semangat dan motivasi belajar murid saya semakin meningkat di kelas. Seperti itu, Ibu. Oh, bagus sekali Pak Eko. Kira-kira apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat dari situasi ini? Kira-kira apa yang kita bisa lakukan agar si anak tersebut bisa menghadapi tujuan Bapak tersebut? Baik, Bu. Mungkin yang saya butuhkan yang pertama pendekatan dengan murid yang saya ajar. Jadi, saya harus bertanya dulu apakah murid yang saya ajar itu bisa senang, bisa nyaman dengan cara saya mengajar di kelas. Kemudian, saya nanti juga akan mencoba membuat media ajar yang menarik. Karena selama ini yang saya rasa media ajar yang saya buat itu hanya dalam bentuk print out. Mungkin nanti saya bisa membuat media ajar yang saya buat sendiri, misalnya lukisan dari gurunya sendiri, atau nanti bisa menggunakan media yang menarik. Contohnya media video pembelajaran, atau nanti menggunakan film yang bertema dengan materi yang saya ajar. Saya rasa hal itu bisa meningkatkan proses pembelajaran dan minat murid saya di kelas, Ibu. Sangat bagus sekali Pak Eko, idenya luar biasa dan itu bisa kemungkinan anak bisa lebih berkembang. Nah sekarang Pak Eko, yang saya ingin tanyakan lagi nih Pak Eko, selain idenya sebegitu bagus, apa rencana Pak Eko untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, bagaimana caranya selain membuat video dan sebagainya itu? Apalagi apakah ada lagi yang bisa meningkatkan untuk permasalahan tersebut? Mungkin yang saya bisa lakukan, yang pertama saya nanti mencoba belajar bersama atau berkolaborasi dengan guru yang semata pelajaran atau semapel dengan saya, Ibu. Jadi nanti saya bisa bertukar pikiran, kemudian nanti saya juga bisa bertanya di grup MGMP Kota Depok Seni Budaya misalnya, Bu. Terus mungkin nanti saya juga bisa minta bantuan dari murid yang saya ajar. Jadi saling bertukar pendapat, Ibu. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Kalau begitu, adakah prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas saya mungkin memberikan kesempatan kepada murid saya untuk lebih bisa mengembangkan potensinya. Misalnya, murid saya berikan media pembelajaran tapi tidak mengikat kreativitas mereka. Misalnya saya berikan contoh lukisan, tapi lukisan tersebut tidak harus mereka contoh. Mereka bisa menggali sendiri, mereka mungkin bisa mengeksplorasi sendiri karya mereka, ide mereka, konsep mereka, sehingga apa yang mereka buat itu originalitas dari pemikiran mereka tanpa ada konsep plagiat atau meniru. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka bisa menggunakan prinsip ATM, Ibu, seperti itu. Baik. Nah, dari hal tersebut ya, berapa lama kira-kira waktu yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana ini semua? Saya kira mungkin ada sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu, Bu. Karena memang untuk jadwal pembelajaran kan kita satu bab itu adalah 1 bulan. Jadi 2 kali pertemuan itu bisa untuk teori dan 2 kali pertemuan atau 2 minggu itu bisa untuk praktek, sehingga mudah-mudahan hasilnya bisa lebih maksimal lagi, Ibu. Baik. Bagaimana cara kita bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin keberhasilan yang bisa saya lihat sejauh ini, anak-anak kalau mereka bersemangat, mereka mengikuti dengan tekun proses pembelajaran, saya rasa mereka sudah bisa menentukan arah dan tujuan apa dan manfaat yang mereka akan dapatkan dari pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak Eko. Kita sama-sama ketahui ya bahwa tentunya setiap rencana mempunyai tantangan. Bagaimana Pak Eko bisa mengatasi gangguan yang mungkin muncul? Mungkin saya rasa gangguan yang muncul itu adalah
yang pertama Ibu mungkin meningkatkan kreativitas anak, karena memang seni itu cakupannya luas. Mereka kalau terlepas dari satu hal yang terikat, mereka tidak bisa lepas lagi. Jadi memberikan kebebasan. Kemudian selanjutnya mungkin bagaimana kita sebagai guru mengevaluasi apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin. Jadi setiap pertemuan mungkin kita bisa berikan evaluasi baik dari guru atau dari murid mungkin Ibu. Baik, Bapak Eko, bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan berhasil dengan baik ya Pak Eko ya. Dimudahkan semua perjalanannya ini. Sekarang saya mau tanya, apa komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana tersebut? Komitmen saya mungkin ingin meningkatkan semua proses pembelajaran yang menarik, kemudian motivasi siswa dalam pembelajaran seni budaya khususnya Bu. Kemudian bagaimana meningkatkan praktik mereka dalam berwirausaha juga. Jadi saya punya mimpi, saya punya keinginan bahwa apa yang dibuat oleh murid itu akan memberikan dampak positif. Jadi apa yang mereka buat itu selalu memberikan manfaat. Misalnya kalau murid saya membuat sebuah lukisan, nah lukisan itu bisa diapresiasi oleh orang banyak, bisa mereka gunakan untuk komersil, misalnya lukisan mereka dapat dijual atau mereka bisa membuat sebuah penggalangan dana dengan bentuk charity. Jadi dengan hal-hal yang bersifat sosial juga kita bisa memberikan manfaat untuk materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ini. Luar biasa Pak Eko, saya sangat mengapresiasi. Nah, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Eko dalam menjaga komitmen yang ini? Yang bisa membantu saya, ya mungkin semuanya bisa membantu Ibu. Misalnya kita warga sekolah, itu kita bisa minta bantuan dari kepala sekolah dulu. Kita bisa meminta bantuan moralnya atau sosialnya. Karena dengan kepala sekolah kita bisa minta bantuan instruksinya guru-guru lain atau warga sekolah lain. Kemudian guru-guru atau rekan sejawat. Rekan sejawat itu bisa membantu kita dalam proses pembelajaran maupun memberikan masukan-masukan. Kemudian ada orang tua atau wali murid. Orang tua atau wali murid ini nanti akan selalu memberikan kita peluang, kemudian kesempatan, kemudian dukungan, di mana kita tahu bahwa proses pembelajaran seni budaya ini butuh modal Ibu, butuh uang. Nah, kalau seandainya orang tua tidak mendukung, muridnya tidak bisa beli bahan, tidak bisa beli alat-alat praktek, sehingga anak-anak tidak bisa praktek dengan baik. Nah, itu adalah salah satu dukungan dari orang tua. Kemudian yang paling terpenting itu adalah dukungan dari murid itu sendiri. Bagaimana murid itu memaksimalkan potensinya, bagaimana meningkatkan minat, bakat, kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan apa dan tujuan proses pembelajaran yang diberikan. Jadi ketika semuanya sudah terlaksana, saya sebagai guru merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa dibersamai oleh semua warga sekolah. Sehingga apa yang saya lakukan bisa berdampak positif, bisa memberikan hal-hal yang tidak hanya memberikan sebatas pembelajaran, tapi memberikan kebermanfaatan untuk semuanya dan murid-murid saya yang paling utama, seperti itu Ibu. Baik Pak Eko, kalau begitu bagaimana Pak Eko berencana untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Adakah? Ya, betul Ibu. Rencana yang akan saya lakukan mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian tetap berdiskusi dengan rekan guru, terutama dengan guru yang semapel atau selinier mata pelajaran. Karena akan lebih mudah gitu ya Bu. Kemudian saya juga minta bantuan pimpinan, pokoknya semua warga sekolah agar semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal dan didukung oleh semua pihak itu Bu.
Wah, bagus sekali ya. Rencana Pak Eko ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan yakin sekali kalau Pak Eko bisa dan mampu untuk menghadapi ini semua dalam memberikan dukungan pada anak-anak dalam hal terkait dengan permasalahan Bapak. Jadi saya sangat mengapresiasi dan tetap semangat ya Pak. Iya Ibu, jadi dari kegiatan ini saya merasakan banyak manfaat setelah saya melaksanakan coaching hari ini dengan Ibu Ratu, membuka wawasan, membuka pemikiran, membuka ilmu saya dan memberikan pengalaman baru kepada saya bahwa kita sebagai guru harus siap, harus mampu, harus relevan dengan keadaan yang terlaksana atau berlangsung di kelas. Kita tidak boleh stuck atau tidak boleh berhenti di satu titik saja, karena satu hal guru tidak boleh menyerah. Nah, jadi dengan coaching kali ini saya juga diberikan pemahaman bahwa harapan-harapan itu bisa terlaksana dengan kerjasama, dengan bentuk kolaborasi dari semua pihak. Kemudian dengan adanya coaching pada hari ini juga memberikan saya pemahaman bahwa saya tidak harus bekerja sendiri. Saya bisa bersosialisasi, saya bisa berkonsultasi, saya bisa membagi pengalaman saya, bisa bertanya khususnya dengan coach atau dalam proses coaching ini. Nah, jadi apa yang saya harapkan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan kegiatan pada hari ini. Itu Ibu. Amin, amin. Bagus sekali, luar biasa Pak Eko. Saya sangat mendukung sekali rencana yang sudah Pak Eko paparkan, luar biasa semuanya. Dan mudah-mudahan nih Pak Eko tetap juga bisa berkomitmen selalu, kemudian menjaga semuanya itu dengan komitmen dan rencana Bapak, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Pak Eko. Dan anak-anak juga dapat di dalam lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, yang Bapak inginkan seperti di awal tadi ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkarya, dan tetap berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan stakeholder terkait di sekolah Bapak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya akan mencoba berusaha sebaik mungkin agar apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan dapat terrealisasi dengan baik. Sampai jumpa lagi Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Semangat terus Bapak. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.